Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, saudaraku. Dan ini tentu menjadi iman bagi kita semua, saudaraku, orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Renungan pagi KPI Mayum Kaim pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 atau pada tanggal 14 Tamus 5782. Diambil dari kitab Bilangan 26 ayat 64 sampai 65 yang berkata demikian, saudaraku. Dan tidak seorang pun dari orang-orang yang terbilang di sini adalah orang-orang yang Musa dan Imam Harun telah membilangnya dari Bani Israel di padang gurun Sinai. Karena Yahweh telah berfirman kepada mereka, mereka pasti mati di padang gurun, dan tidak seorang pun yang tersisa dari mereka, kecuali Kaleb anak Yefun dan Yosua anak Nun. Saudara, ini adalah Firekop berbicara tentang untuk Firekop, yaitu sensus kedua Bani Israel. Bapak Yahweh memerintahkan kembali, saudaraku, untuk mensensus yang kedua, atau mencatat atau mendata kembali penduduk Israel yang pada waktu itu berada di padang gurun, saudaraku. Yang kedua kali, khusus untuk kaum laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, saudaraku. Dan setelah disensus yang kedua ini, jumlah mereka kitab suci mencatat yaitu 23.000 orang kaum laki-laki yang berumur 20 tahun, saudaraku. Dan sensus yang pertama, Bapak Yahweh memerintahkan saat mereka berada di Gunung Sinai. Dan ini tertulis dalam kitab Bilangan 1 ayat 1 sampai 4, saudaraku. Dapat kita baca masing-masing. Itulah Bapak Yahweh memerintahkan. Dan yang menjadi renungan bagi kita, bahwa Bapak Yahweh di sini menegaskan bahwa semua yang terbilang di hitungan pertama itu tidak akan masuk ke tanah Kanaan, saudaraku, kecuali Yosua dan Kaleb, saudaraku, dua orang ini yang masuk dari generasi bilangan yang pertama ini, saudaraku. Dan yang lainnya adalah generasi bilangan kedua yang dicatat ini, saudaraku, yang berjumlah 23.000 orang kurang lebih, saudaraku. Dan inilah yang Bapak tetapkan dan terjadi, saudaraku, sehingga hanya Kaleb dan Yosua yang masuk. Karena Bapak melihat suatu karakter Kaleb dan Yosua yang memiliki pandangan tentang sebagai visionaris, saudaraku, memandang ke depan yang tanpa keraguan. Walaupun mereka diperintahkan saat itu mengintai tanah Kanan, namun tidak ada kegentaran baginya. Dia tetap percaya, iman percaya bahwa bersama Bapa Yahweh, walaupun di sana orang yang besar-besar seperti raksasa, mereka dapat mengalahkannya. Tentu inilah yang menjadi suatu penilaian. Kitab suci mencatat seperti itu, saudaraku, sehingga Kaleb dan Yosua berkenan untuk masuk. Sementara Imam Harun saja tidak masuk dan juga Musa tidak masuk, saudaraku, memasuki tanah yang dijanjikan berlimpah susu dan madu. Namun adalah generasi yang baru. Saudaraku, bila kita renungkan dalam hal ini, saudaraku, inilah berbicara tentang dekade dalam kitab suci kita. Bapak Yahweh menetapkan hal itu, saudaraku. Jadi ada periode-periode yang memang Bapak Yahweh berperkara, saudaraku. Periode saat bangsa Israel di Mesir, periode pada saat bangsa Israel akan dikeluarkan dari Mesir, periode pada saat bangsa Israel di perjalanan, dan periode saat bangsa Israel ini akan masuk ke tanah Kanan. Semuanya memiliki periode-periode yang memiliki perbedaan, saudaraku. Hal yang sama juga sampai kepada kita saat ini, saudaraku, sebagai kita yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Di zaman kita sekarang, kita tentu memiliki periode yang berbeda lagi, saudaraku. Namun untuk suatu ketetapan dan perintah itu tidak pernah berubah, saudaraku, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, tentang makna dari intinya, saudaraku. Namun untuk proses aplikasinya memang tentu sudah tidak sama sesuai dekade atau periode-periodenya, saudaraku. Seperti halnya kita tidak perlu lagi memberikan persembahan berupa domba, kambing, sapi, dan sebagainya. Karena kita sudah hidup di alam periode sekarang, di mana semuanya sudah ditebus secara sempurna oleh korban darah Adonai Yeshua HaMashiach di kayu salib, saudaraku.
Dan periode kita sekarang adalah periode kasih karunia, di mana kuasa Ruh Kudus yang memimpin, menyertai, menolong kita semua, bahkan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Dan bagian kita sekarang itu, saudaraku, sehingga kita harus memahami ini. Namun bukan berarti kita meninggalkan atau menghilangkan semua yang sudah Bapak Yahweh tetapkan sebelumnya. Saudaraku, inilah renungan yang perlu kita renungkan. Dan setelah dicatat, saudaraku, kita bisa lihat bahwa di kitab Bilangan 26 ini, bahwa terbilang di setiap suku ada 14 suku Israel, saudaraku. Karena itu adalah 14 anak daripada Yakub 12, dan 2 adalah merupakan cucu dari Yakub, saudaraku, yaitu Efraim dan Manase. Dan ini masuk menjadi bagian sebagai ahli waris bagi bangsa Israel, khususnya tanah yang akan dijanjikan. Namun saudaraku, bila kita menuju kepada kitab suci di kitab Wahyu, saudaraku, khususnya Wahyu 7 ayat 4-8, bahwa di sana Bapak Yahweh berbicara tentang bagaimana di Samayim, saudaraku, yang tercatat 144.000 orang anak cucu Israel. Maka di sana, saudaraku, ada 2 suku yang hilang, yaitu suku Dan dan suku Efraim, saudaraku. Dan setiap suku tertulis adalah 12.000. Mengapa hal itu, saudaraku, terjadi? Kok 2 suku ini bisa hilang? Itulah karena ketidaksetiaan, saudaraku. Mari, saudaraku, kita tetap berjuang. Lewat renungan pagi hari ini kita dikuatkan dan diteguhkan kembali untuk kita sama-sama berjuang, untuk kita lebih mendekatkan diri, kita bisa ehad kepada Bapak Yahweh, saudaraku. Apapun yang akan terjadi ke depan, memang itu harus terjadi dan kita harus hadapi. Namun yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita untuk selalu berjuang, melakukan hukum Bapak Yahweh, dan kita bisa ehad kepada Bapak Yahweh lewat penyembahan-penyembahan kita, lewat persekutuan-persekutuan kita, lewat komoditas-komoditas kita di dalam kasih bersama Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman dan kita berjuang. Kita memiliki spirit dan iman-iman seperti Yosua dan Kaleb ini, saudaraku, yang misinya, visionarisnya ke depan. Walaupun apa yang dihadapi di depan, dia melihat sesuatu hal kemustahilan ataupun ketidakmungkinan, namun bersama Bapak Yahweh tidak ada yang tidak mungkin. Dan itulah justru yang dipilih oleh Bapak Yahweh, berkenan masuk ke tanah perjanjian itu, saudaraku, sebagai generasi yang pertama masuk kepada bilangan yang kedua dan berkenan masuk ke tanah Kanaan. Amin. Sukses besar buat kita. Maju terus dalam iman. Dari tempat ini kita sama berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil, saudaraku. Dan kita orang yang percaya kepada Bapak, kita tidak dipermalukan. Dan janji yang pasti, keselamatan dengan iman bersama Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita yang hidup. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.